Di sini saya Hendrawan Saputra dengan NIM S1B020048 kelas 3B Prodi PPKN Fakultas FKIP Universitas Mataram akan menjelaskan tentang Pancasila dalam sistem filsafat. Dalam sistem filsafat, Pancasila memiliki kajian, yaitu Pancasila dalam kajian ontologis, Pancasila dalam kajian epistemologi, dan yang terakhir Pancasila dalam kajian aksiologi. Pancasila dalam kajian ontologis. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila tersebut. Menurut ahli Noto Nagoro, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila tersebut. Kemudian yaitu Pancasila dalam kajian epistemologi. Dalam kajian epistemologi, Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila itu sendiri sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu. Kajian epistemologi dari Pancasila itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis dari Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Menurut Titus, pada tahun 1984, nomor 20, terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga yaitu tentang watak pengetahuan manusia. Kemudian dalam kajian Pancasila yang terakhir yaitu adalah aksiologi. Pancasila dalam kajian aksiologi memiliki makna bahwa filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila pada Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya, aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak yang dapat juga diartikan sebagai keberhargaan atau dalam bahasa Inggrisnya itu worth. Kemudian atau kebaikan, goodness, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam nilai atau melakukan penilaian. Menurut Prankena nomor 229. Pancasila sebagai sistem filsafat berdasarkan pemahaman yang saya miliki. Berdasarkan pemahaman yang saya miliki, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan atau bagian-bagian yang saling berhubung, saling bekerjasama antar sila yang satu dengan sila yang lain, untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar. Selain itu, Pancasila juga dalam perkembangannya sebagai filsafat memiliki perkembangan sebagai berikut.
Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat. Kemudian Pancasila menjadi penataran pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Habibie 2011. Mungkin hanya itu saja pemaparan saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih.